Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Oke, kelas 8 kita akan lanjutkan materinya. Kali ini sudah memasuki bab baru, yaitu tentang koordinat kartesius ya. Nah, koordinat kartesius ini fungsinya itu untuk menentukan titik suatu objek secara jelas ya. Dinyatakan dalam bentuk X dan Y ya, seperti ini ya. Jadi titiknya itu X dulu baru Y. X ini merupakan adalah titik yang menyesuaikan dengan sumbu X dan Y menyesuaikan dengan sumbu Y. Nah, koordinat kartesius itu selalu menggunakan diagram kartesius ya. Kurang lebih seperti ini diagramnya. Nah, di sini ada sumbu X. Berarti sumbu X itu adalah yang mendatar ya. Atau namanya itu horizontal. Mendatar nih ya. Sedangkan sumbu Y, nih ya sumbu Y itu ke bawah, atas bawah. Yang atas bawah artinya yang vertikal ya, biasa disebut vertikal. Nah, baik. Jadi di sini ada titiknya segala macam. Nah, ketika kita mau menyebutkan nama suatu titik, itu sebutkan, misal yang ini yang E ya, sebutkan dari sumbu X-nya dulu. Lihat, X-nya ada di 4 ya. Baru Y-nya. Y-nya di 3. Maka titik ini nanti namanya 4,3. Nah, itu cara menentukan menentukan suatu titiknya. Oke, baik. Nah, dari sini ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, tentukan posisi setiap titik. Oke, baik. Dari gambar ini kita diminta tentukan posisi setiap titik. Seperti yang tadi Ana bilang, kalau mau menentukan suatu titik ya, posisinya X-nya dulu baru Y. Baik. Di titik A, lihat X-nya 7, Y-nya 5 ya. Maka A ini titiknya adalah 7,5. Bisa ya? Titik B, lihat X-nya min 2, Y-nya 5. Berarti di sini B-nya adalah min 2,5. Titik C, X-nya min 6 ya. Yang mendatar dulu ini min 6, Y-nya adalah min 2. Berarti ini min 6, min 2. Titik D, di ujung bawah ya, X-nya adalah 8, Y-nya adalah min 7 ya. Berarti D di sini adalah min 8, 8, min 7. 8, min 7 ya, ini enggak min ya. Titik E gimana nih? Titik E, X-nya 4, Y-nya 3. Berarti 4,3. Titik F, F-nya lihat X-nya min 5, Y-nya 3 ya. Berarti min 5,3. Titik G gimana? X-nya min 8, Y-nya min 5. Berarti sini min 8, min 5. Titik H, X-nya 1, Y-nya min 3 ya. Berarti 1, min 3. Titik I X-nya 6 ya. Lihat nih. X-nya 6, Y-nya berapa? Kalau dia nggak kemana-mana berarti 0 ya. Dia nggak ke atas, nggak ke bawah. Tapi tepat di sumbu. Kalau tepat di sumbu X, berarti ini 0. Berarti ini 6,0. Nah, misal ada lagi titik J. Misalnya di sini ya. Ini titik J. Nah, titik J berapa? Kalau dia di sumbu Y, yang 0 itu X-nya ya. Jadi X-nya 0, Y-nya adalah 0,7 gitu. Oke ya, lanjut. Pertanyaan kedua adalah kedudukan titik A terhadap titik H adalah kedudukan titik A terhadap titik H. Berarti tandanya kita lihatnya dari belakang, lihat H-nya dulu baru ke arah A. Ya, dari H ke arah A. H mana? Nih H nih. Titik H di situ. A di atas. Kita lihat. Dan dia harus lihat ke yang mendatar dulu atau X-nya dulu ya. Lihat H nih. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Berarti 6 ke kanan ya. Ke arah kanan. Lalu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Dan 8 ke atas. Berarti kalau nomor 2, jawabnya gimana? Kedudukan titik A terhadap titik H adalah 6 ke kanan dan 8 ke atas. Gitu ya, untuk kedudukannya. Oke, lihatnya jadi yang belakang dulu, baru ke yang depan ya. Sip, lanjut. Titik yang berada di kuadran 3 adalah, nah, kuadran itu apa sih? Namanya kuart itu artinya 4. Berarti ini kan terbagi 4 nih. 1, 2, 3, 4. Ada 4 wilayah. Nah, yang di sini, ini kuadran 1 namanya. Ini kuadran 1. Biasanya pakai angka Romawi ya. Lalu kuadran 2. Jadi di kuadran 1, X sama Y-nya semuanya positif. Ya, di kuadran 2, X-nya negatif. Y-nya positif, pasti. Itu di kuadran 2. Di kuadran 3, ini di bawah. Kuadran 3, itu X negatif, Y-nya juga negatif. Di kuadran 4, jadi ada 4 ya kuadrannya. Di kuadran 4, itu X-nya positif, Y-nya yang negatif. Oke. Nah, tapi ini pertanyaannya titik yang berada di kuadran 3 ya. Kuadran 3 berarti yang ini ya. Kuadran 3 ada C sama G. Berarti kita bisa jawab di sini adalah C dan G. Oke ya. Lanjut. Pertanyaan yang keempat adalah titik yang berjarak 3 satuan terhadap sumbu X. Berarti kalau titik yang berjarak 3 satuan terhadap sumbu X, berarti kita lihatnya dicari yang Y-nya itu 3 atau min 3. Itu tandanya dia jarak 3 satuan ke sumbu X. Sama kayak nomor 5. Titik yang berjarak 6 satuan terhadap sumbu Y. Kalau dia terhadap sumbu Y, berarti kita bisa cari yang X-nya itu 6 atau min 6. Berarti dia pasti jaraknya 6 satuan terhadap sumbu Y ya. Jadi kayak kebalikannya ya. Oke, sip. Sekarang kita yang 4 cari ya. Yang Y-nya 3 atau min 3. Ada mana aja nih. Itu jaraknya 3 satuan pasti terhadap sumbu X. Nah ini. Y-nya 3 kan. Ada titik E. Berarti coba lihat nih. Jaraknya 3 kan. 1, 2, 3 terhadap sumbu X. Titik H juga. Jaraknya 3 terhadap sumbu X nih. 1, 2, 3. Lalu titik F ya. Nah, F juga nih 3 satuan nih. 1, 2, 3. Ya, berarti ada 3 titik. Ada E, F, dan H. Ada E, F, dan H. Sedangkan yang kelima, titik yang berjarak 6 satuan terhadap sumbu Y, lihat. 6 satuan terhadap sumbu Y. Mana ya? Berarti nyari yang X-nya 6 ya. Yang X-nya 6 itu 6 atau min 6. Nah, itu ada si I ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jaraknya 6 terhadap sumbu Y ya. Dan si C ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang jaraknya 6 terhadap sumbu Y. Berarti jawabannya adalah C dan I. Nah, baik. Di pertemuan hari ini cuma itu aja yang kita pelajari. Nanti jangan lupa untuk mengerjakan latihannya ya. Seperti biasa. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.